Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suci Lestari. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya dari semester 3. Hadirnya saya di sini, saya akan memberikan ulasan jawaban saya terhadap mata kuliah saya, yaitu Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, soal yang pertama yaitu filsafat pendidikan Islam menekankan bahwa hakikat pendidikan tidak hanya terbukti dari aspek jasmani, tetapi ada rohaninya juga. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dimanapun di dunia Islam, biasanya kebijaksanaan dan tujuan pendidikan adalah meningkatkan dan mengembangkan negara mereka yang baru berdiri. Meskipun bisa dipahami, kepentingan dan keterfokusan terhadap individu, baik murid maupun guru, dalam proses pendidikan dan pembangunan negara tidak bisa diajarkan begitu saja. Sikap meletakkan individu pada posisi kedua setelah kebutuhan sosial politik masyarakat ternyata menimbulkan kerentetan kritis yang sangat menyedihkan dalam masyarakat Islam di seluruh dunia. Masyarakat Barat dan Asia yang lebih maju secara ekonomi pun merasakan pentingnya dimensi-dimensi sosial pendidikan sebagai ukuran yang strategis agar tetap bisa berkompetisi dalam persaingan ekonomi dan teknologi global. Sikap meremehkan filsafat pendidikan yang berusaha membina dan mengembangkan manusia secara fundamental dan komprehensif sehingga bisa menggantikan pandangan yang berorientasi kemasyarakatan menjadi usaha yang semu atau inklusif, terutama ketika semakin merebaknya permasalahan keruhanian atau kejiwaan dan kesehatan yang pada akhirnya malah melemahkan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep dan realitas Tuhan dalam metafisika al-atas membawa implikasi yang jelas terhadap konsep, kandungan, dan metode pendidikan Islam. Pengetahuan tentang Tuhan yang bersumber dari pengalaman intuisi dan kesadaran terhadap eksistensi diri dan dunia luar secara otomatis tidak hanya menjadi sesuatu yang proporsional maupun kognitif, tetapi lebih penting lagi menjadi sesuatu yang bisa dialami. Atas pertimbangan ini, dalam hadis qudsi Tuhan berfirman, siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Hal yang senada juga disampaikan ketika Tuhan berfirman dalam Al-Quran bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami yang ada di langit dan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Sufi terdahulu Al-Atas menegaskan secara khusus bahwa pengetahuan mengenai Tuhan disebut dengan ma'rifah atau gonis atau iluminasi spiritual, bukan ilmu sains ataupun ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui rasio. Tuhan yang diketahui itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia dalam dirinya sendiri, yaitu esensi tertinggi atau zat yang menghimpun semua nama-nama Asmaul Husna dan sifat-sifat, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang dipahami sebagai Rabb dan Ilah, yaitu Tuhan semesta alam, Tuhan yang disembah atau Tuhan yang dipahami dalam agama. Kesadaran akan adanya suatu tingkat yang di dalamnya Tuhan tidak bisa diketahui dengan sebenar-benarnya, yaitu sebagaimana dia dalam dirinya sendiri, diperoleh melalui inferensi yang terjadi setelah pengalaman mengetahui Tuhan pada tingkat Rabb dan Ilah. Sebagaimana terbukti dalam ajaran Nabi, perlu ditegaskan bahwasanya tugas dan kemampuan tertinggi yang dapat kita lakukan dalam masalah ini atas adalah mengetahui dan mengakui Tuhan yang sebagai Rabb dan Ilah. Pandangan Islam mengenai realitas sangat mempertimbangkan adanya berbagai hierarki dalam semua domain termasuk jiwa, ilmu, pengetahuan, kemampuan manusia dan alam. Kepada mereka menyanggah adanya hierarki tersebut. Al-Atas meminta pembuktiannya. Al-Atas menjelaskan dalam pemikiran orang yang liar atau yang ganas sekalipun terdapat beberapa hierarki di kediamannya. Ia memiliki tempat yang benar dan sesuai untuk peralatan keagamaannya. Peralatan militer, berburu, memasak contohnya. Dalam hatinya juga ada tempat yang benar sesuai sebagai penghalang nafsu jahatnya. Nafsu jahatnya itu arwah-arwah nenek moyangnya untuk benda-benda yang berbeda dalam lingkungannya, untuk kaumnya, pasangannya, anak-anaknya, hewan peliharaannya, dan lain-lain.
Dengan kata lain, bagi orang liar atau yang ganas sekalipun itu, setiap benda memiliki tempatnya sendiri yang tanpanya akan terjadi kebingungan, kesemaruan, dan ketidakadilan. Dalam kurikulum pendidikan untuk anak-anak orang liar, ada ruang-ruang tertentu yang disediakan bagi kebijaksanaan tradisional, kewajiban keagamaan, hal-hal yang tabu dalam budaya, mistik, dan ritual-ritual yang mengantarkan mereka kepada masa baligh bagi kedua jenis kelamin. Bahkan bagi orang yang liar itu sekalipun, pendidikan berarti menanamkan adab yang benar dalam jiwa anak-anak mereka, sehingga membuat segala sesuatu itu menjadi seperti dirinya sendiri dan masyarakatnya. Pendidikan sekuler modern juga memiliki hierarki dalam pengetahuan tergantung pada orientasi filosofis dan ideologisnya. Jadi masalahnya bukan untuk membuktikan adanya dan perlu hierarki dalam kurikulum pendidikan, melainkan untuk menentukan tempat yang benar dan sesuai dengan dalam ilmu pengetahuan sesuai hierarkinya itu, yaitu yang saya ketahui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji suatu yang ada sepanjang sesuai itu ada. Kemudian epistemologi yang itu mengkaji mengenai apa sesungguhnya itu ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya dengan menyederhanakan batasan tersebut. Kemudian epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengenarahi masalah-masalah filosofikal yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif, penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Dalam Encyclopedia of Psychology dijelaskan bahwa psikologi disamakan dengan value atau valuation. Jadi ilmu di sini termasuk ilmu mempelajari tentang nilai. Sekian ulasan jawaban dari saya. Jika ada perkataan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.